Katakan kepada Tuhan Yesus, You're all I ever needed. You're all I want. Katakan, help me know that you are near to me, Jesus. Help me know you are near. Sing, You're all I want. You're all I want. Katakan, You're all I ever needed. You're all I ever needed. Come on, sing it out. You're all I want. You're all I want. Katakan, help me know that you are near. Know you Are near. Come on, katakan, You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. Katakan, You're all I want. Help me know that you are near. Sekali lagi angkat tanganmu, semuanya katakan, oh, You're all I want. You're all I want. Katakan, You're all I ever needed. You're all I ever need. We need you, Lord Jesus. You're all I want. Help me know you. Sing it again one more time. You're all I want. You're all I want. Say, You're all I ever need. and You're all I want. So help me know that you are near. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath That I take, katakan, every moment that I'm awake. moment I'm awake. Lord, have your way. One more time. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. Give I you give you my soul. my soul. I live for you. Alone, every breath that I take, every moment I'm awake. And Lord, have your way. Have your way in me. Say, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Sekalian, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kamu dengan kata-katamu sendiri sembah nama Yesus. Angkat suaramu dan tinggikan nama Yesus. Biar sembah dan puji penuhi tatanya. Biar syukurmu penuhi tatanya. Come on, worship Him. Angkat suaramu. Terima kasih buat setiamu Tuhan. Kau baik.
sekali Yesus selamanya. Yesus, Katakan harapanku, harapanku takkan hilang. katakan karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau. cinta Come on young people, angkat suaramu katakan sekali Yesus. Sekali selamanya Yesus. selamanya Yesus. Katakan harapanku tak akan hilang. Harapanku Takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. oh Yesus, ku cinta Kau. One more time. Sekali Yesus, katakan sekali selamanya Yesus. Selamanya Yesus. Sampai selamanya tetap Yesus Kristus Tuhan. Harapan Katakan takkan hilang. takkan hilang. Oh, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Katakan oh Yesusku, Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. cinta Kau Selamanya karena kasih-Nya. Oh karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi karena kasih-Nya. Oh karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Come on, angkat tanganmu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kasih-Nya tetap sama dan tidak pernah berubah. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ajari kami untuk setia mengiring Yesus. Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang indah di dalam setiap kami, Tuhan yang sama yang menyelesaikannya. Biar tidak ada satupun dari anak-anak muda yang ada di tempat ini yang gugur di tengah jalan Tuhan. Tapi biarlah kami mengenapi rencana rancangan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena pekerjaan Roh-Mu di dalam setiap kami. Aku berdoa biar hari ini yang lemah akan berkata aku kuat di dalam Tuhan. Yang miskin secara rohani diperkaya oleh Yesus. Biarlah hari ini Tuhan Engkau akan membawa setiap kami pulang dengan kemerdekaan. Kami akan pulang dengan kemenangan. Kami pulang membawa pengharapan yang baru. Sebab Tuhan belum berhenti bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan aku berdoa biar kebenaran firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Memberikan kepada kami landasan dan fondasi untuk kami berpijak di atasnya. Kami percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Bahwa dunia boleh bergoncang tapi kami berdiri di dalam kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Dan kami tahu bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada cukup buat setiap kami. Sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat suaramu, katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tinggikan nama Yesus. Aku berdoa biar Engkau ditinggikan, biar Engkau yang dipermuliakan. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap daripada anak-anak-Mu seperti di dalam surga. Terpuji nama-Mu ya Aba, dari kekal sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Come on, anak-anak muda yang siap menerima kebenaran firman, mari sama-sama dengan saya katakan. Sebelum duduk, lihat kiri kanan depan belakang, katakan kamu dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupanmu. Silakan duduk semua dalam hadirat Tuhan. Praise the Lord. Berapa banyak yang mengucap syukur ada di RPC malam hari ini? Yang bersuka cita lambaikan tangan saudara. Come on, yang bersyukur katakan haleluya. Saya berdoa biar firman yang saudara dengar pada malam hari ini mengubah hidup saudara. Amin. Saudara, malam hari ini saya mau bicara tentang the God of the second chance. Bahwa Tuhan yang saudara sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang selalu membawa kesempatan yang kedua. Katakan sama-sama kesempatan yang kedua. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati, pergumulan apa yang saudara alami. Tapi saya percaya hari ini, kalau engkau percaya, kiranya Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan dalam kehidupan setiap anak-anak muda yang ada. Biar Tuhan memulai sesuatu yang baru di dalam engkau. Sebab saya mau beritahu bahwa masa depan saudara tidak ditentukan oleh karena apa yang sudah terjadi. Keputusanmu hari ini bisa menentukan masa depan saudara. Amin. Buka sama-sama dengan saya Lukas 24.
Lukas 24, saya akan mulai dari ayat yang ke-13. The God of the second chance. Saudaraku yang terkasih, saya percaya di akhir zaman ini, salah satu umpan iblis yang akan membunuh orang percaya, itu namanya kekecewaan. Kalau hari ini kau masih kecewa dengan orang tuamu, engkau kecewa karena dilahirkan di keluarga yang amburadul, kamu kecewa karena papamu main gila, mamamu main gila, kamu kecewa papamu judi, uangnya dihabisin, kamu kecewa karena kamu pernah dilecehkan, kamu kecewa karena kamu pernah dibohongi, kamu kecewa karena kamu pernah dikhianati. Hari ini saya mau kasih tahu, merdekalah dari kekecewaan. Sebab orang yang kecewa, catat baik-baik, hidupnya pasti mengecewakan. Karena kekecewaan akan membentuk pola pikir. Kekecewaan akan membentuk tabiat. Kekecewaan akan sangat mempengaruhi keputusan saudara. Tidak sedikit orang yang ada di dalam gereja, tapi sejatinya engkau kecewa. Yang paling parah ada orang yang kecewa dengan Tuhan. Bagaimana debu bisa kecewa dengan Sang Pencipta? Debu yang bisa kecewa dengan Sang Pencipta, kamu akan masuk ke dalam neraka. Dan sekarang generasimu semuanya minta dinina bobo. Dengar baik-baik. Orang yang kecewa gak bisa dinina bobo. Hari ini saya akan beritakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu mau pendam kecewa, kecewa akan seret kamu ke dalam neraka. Orang yang kecewa selalu kehilangan kesempatan. Orang yang kecewa akan selalu kehilangan peluang. Orang yang kecewa hidupnya gak bisa kemana-mana. Catat baik-baik. Kalau kamu masih hidup di bumi ini, dikecewakan pasti. Dikecewakan orang, dikecewakan keadaan, dikecewakan situasi. Katakan sama-sama dengan saya, dikecewakan itu pasti. Coba ngomong dong, dikecewakan itu pasti. Tapi untuk kecewa adalah keputusan. Dikecewakan pasti. Kamu gak mau kecewa, mati. Mau bunuh diri, masuk neraka. Kalau hidup di bumi, pasti dikecewakan. Tapi untuk kecewa adalah keputusan. Dan orang yang kecewa, hidupnya pasti mengecewakan. Hari ini saya berdoa Anda lepas dari yang namanya kecewa. Karena kecewa hanya akan menipu dirimu. Orang kecewa akan menjadi umpan iblis. Orang kecewa gak mungkin bisa maju. Dan saya akan kasih lihat sama saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan yang kedua. Tapi di Makassar hari ini saya berdoa, lepasin rasa kecewa itu. Saudara, kemarin saya katakan, kalau kamu mengampuni seseorang dan berkata aku ampuni tapi jangan lukai aku lagi, kamu belum mengampuni. Orang yang mengampuni, Anda bisa dilukai lebih parah. Tapi kalau kamu benar-benar mengampuni, maka pengampunanmu melepaskan dirimu. Tidak ada orang mengampuni supaya orang lain berubah. Jadi kalau kamu berkata saya ampuni kamu tapi tolong jangan sakiti lagi, itu salah total. Orang berubah karena diampuni Tuhan, bukan karena diampuni manusia. Orang berubah karena ngalamin yang namanya pertobatan. Kalau saudara mengampuni orang lain, yang Anda sedang lepaskan adalah dirimu sendiri. Saudara dan saya harus tahu bahwa Tuhan kita namanya Jehovah Rafa. Katakan sama-sama dengan saya Rafa. Saudara tahu gak sih disembuhin itu artinya apa? Disembuhin bukan luka terus tangan kamu dijahit. Disembuhin bukan tambal ban. Disembuhin bukan orang itu diplaster. Kalau Anda perhatikan kata Rafa, healer. Kenapa saya pelajari kata Rafa? Anak saya yang kedua namanya Rafaela. Kenapa saya kasih anak saya nama Rafaela? Waktu istri saya sedang mengandung Rafaela, Tuhan jelaskan kepada saya sebuah pengertian tentang Tuhan yang menyembuhkan. Suatu hari waktu saya sedang merenungkan tentang Tuhan yang menyembuhkan, saya mendapat sebuah penglihatan di masa waktu saya sedang mencari wajah Tuhan, saya sedang renungin firman Tuhan. Khususnya dari kitab Mazmur 34. Tiba-tiba saya melihat di dalam sebuah penglihatan ada seorang anak kecil yang tercemplung ke dalam kolam renang. Gak bisa berenang, anak itu mulai tenggelam. Di dalam penglihatan yang saya lihat, bapak daripada anak laki itu masuk ke dalam kolam renang. Dia tarik anaknya keluar, anaknya dia taruh di tepi kolam renang. Anaknya yang hampir mati karena tenggelam, akhirnya terselamatkan. Tiba-tiba Tuhan mengajarkan kepada saya, kalau aku Rafa hidupmu, mungkin saudara pernah hampir tenggelam. Kamu hampir mati. Kamu hampir kecewa. Kandas imannya. Tapi orang yang dirafa oleh Tuhan, bukan hanya ditarik keluar dari kolam di mana Anda hampir tenggelam. Di dalam penglihatan itu saya melihat, bapak yang sama, sekarang ngajarin anak yang sama, yang hampir tenggelam, sekarang diajarin cara berenang. Saudara, banyak orang sudah mengampuni, tapi kamu lepas dari yang namanya trauma. Orang yang mengampuni, gak ada yang namanya trauma. Orang percaya bisa merdeka dari trauma.
Gimana caranya? Di dalam penglihatan itu saya melihat ayah ini mulai ngajarin anaknya berenang. Akhirnya waktu anaknya bisa berenang, anaknya bisa ketemu sama kolam yang sama, anaknya bisa ketemu dengan kolam yang lebih besar, anaknya bisa berenang di lautan. Kali ini dia nggak akan tenggelam. Kalau Tuhan Rafa, saudara, dia nggak cuma tarik kamu keluar dari sebuah keadaan. Kalau Tuhan Rafa, saudara, dia nggak hanya rescue saudara dari sebuah peristiwa. Tapi kalau saudara mau membuka hati, maka Tuhan akan jadikan hidupmu adalah orang-orang yang berkemenangan. Anda bisa ketemu masalah yang sama, bahkan masalah yang lebih besar. Tapi kalau Tuhan Rafa hidup saudara, Anda tidak dikalahkan oleh keadaan, tapi hidupmu mengalahkan keadaan yang ada. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa anak-anak muda yang berkumpul malam hari ini, kamu gak pulang membawa trauma, kamu gak pulang membawa kecewa. Biar Tuhan yang memerdekakan hidupmu. Jangan sampai teman-teman kehilangan hak istimewa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara yang mau, katakan amin. Kalau teman-teman melihat di Lukas pasal 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat yang selanjutnya berkata, mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15. Dan waktu mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang selanjutnya berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Dengar, orang kecewa gak mungkin bisa lihat Tuhan. Kamu bisa datang ke gereja, dengar khotbah yang sama, tapi kamu gak ngalamin terobosan. Orang kecewa, buta rohani. Berapa banyak orang saat teduh berkata, pastor, saya baca Alkitab ngantuk, pengen tidur. Saya doa, bukan dengar suara setan, bukan dengar suara Tuhan, dengar suara setan. Saya saat teduh, gak dapat apa-apa. Saya mau kasih tahu, kenapa orang gak bisa ngelihat Tuhan? Kekecewaan. Kekecewaan bikin kamu buta. Kekecewaan membuat kamu gak bisa ngalamin Tuhan. Dan apa sih yang menjadi tempat breeding ground kekecewaan? Apa yang keluar dari mulutmu? Teman bicaramu ngomong ini apa? Kesalahan orang? Nyinyir gereja? Jelekin pemimpin? Kekecewaan itu dibina lewat pikiran dan perkataan. Kamu mau tahu kualitas hidupmu? Cek. Teman karib kamu siapa? Mau tahu kualitas hidupmu? Yang paling keluar dari mulutmu, positif atau negatif? Yang keluar dari mulutmu, amarah atau ucapan syukur? Mulutmu nunjukin siapa yang ada di dalam hatimu. Orang kecewa gak bisa ngeliat Tuhan. Dan saudara, Anda lihat tadi di ayat 13. Siapa? 2 orang yang lagi jalan ke Emmaus. Bukan tamu. Bukan pengunjung. Murid. Artinya apa? Pernah ketemu Yesus. Pernah ngalamin cinta kasih Yesus. Pernah berguru dari Yesus. Yesus melakukan mujizat, mereka ada di situ. Yesus ngajar orang banyak, mereka ada di situ. Yesus melakukan perkara yang ajaib, mereka ada di situ. Datang ke gereja ikut pelayanan, gak membuat kamu mengenal Tuhan. Siapa bilang di gereja gak banyak orang kecewa? Makanya sinis. Berapa banyak orang di gereja tahu cuma kritik. Berapa di gereja kepinter. Tahu gak sih kepinter? Bahasa Jawa. Merasa saya lebih oke dari yang lain. Saya lebih bisa dari yang lain. Akhirnya gereja ajang berantem. Sekarang banyak anak-anak muda. Semuanya sinis dan kritis. Tapi gak punya kasih. Apa bedanya kamu sama ahli Taurat dan orang Farisi? Orang kecewa gak bisa lihat Tuhan. Kalau hari ini kamu merasa kenapa saat teduhku kering. Kenapa aku gak bisa rasakan jamahan Tuhan. Lepasin kecewa yang masa di dalam hati saudara. Ayat yang selanjutnya berkata. Yesus yang mendekati mereka. Berkata apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan. Maka berhentilah mereka dengan muka yang orang kecewa. Mukanya menyebalkan. Dengar. Anointing gak akan bekerja kalau hidupmu annoying. Kenapa kamu ada di dalam gereja lokal? So you are not annoying. Anointing bisa dahsyat. Tapi kalau hidupmu annoying, no use.
Saudara mau tahu kenapa Yusuf diproses? Karena annoying. Makanya saudaranya mau bunuh dia. Kalau Anda baca Kejadian 37, dari ayat yang kedua dan seterusnya. Yusuf tipe orang yang kalau ke gereja taunya cuma kritik. Pendeta dikritik, saudara dikritik, pelayan Tuhan dikritik. Karena dia suka ngeritik saudaranya mau bunuh Yusuf. Orang diurapi, tapi kalau hidupmu annoying, no use for God. Dan di mana karakter saudara dibentuk? Di dalam rumah Tuhan. Makanya rumah Tuhan bukan tempat untuk kamu mendapatkan sesuatu. Rumah Tuhan adalah tempat di mana kamu berkontribusi sesuatu. Di dalam komunitas setiap talenta karunia yang Tuhan sudah titipkan dalam hidupmu akan mulai keluar. Tapi saudara lihat kalau orang yang kecewa, mukanya nyebelin loh. Lihatnya aja udah enak. Bagaimana saudara bisa jadi dampak? Kalau orang lihat muka saudara aja pengen ditabok saudara. Orang yang kecewa, mukanya seperti ini. Dan ayat yang ke-18 berkata, bahwa salah seorang dari dua orang itu, yang namanya adalah Kleopas, menjawab Yesus. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, yang tidak tahu apa yang terjadi di situ, pada hari-hari belakangan ini? Saudara, nama Kleopas, artinya seorang yang memiliki bapak yang tersohor. Seseorang yang punya bapak yang terhormat. Tipe orang kecewa merasa dirinya berhak. Kamu gak tahu saya siapa? Kamu gak tahu orang tua saya siapa? Orang yang kecewa merasa dirinya saya berhak dilayani. Saya berhak diperhatikan. Saya berhak dikasihi. Kleopas ngomong sama Yesus loh. Gurunya loh. Lu siapa lu? Ngumpet di mana lu? Orang yang kecewa sama pemimpinmu kamu bisa kurang ajar. Orang kecewa sama orang tuanya bisa kurang ajar. Orang kecewa sama Tuhan bisa kurang ajar. Dan merasa saya dikecewakan. Tuhan gak tolong saya. Saya kasih cerita. Saudara tahu gak? Hari ini salah satu negara antikris yang namanya Korea Utara. Kalau saudara pernah pelajari kebangunan rohani di peninsula Korea. Kegerakan Tuhan di Korea bukan di selatan. Kegerakan Tuhan di Korea berpuluh-puluh tahun yang lalu itu di bagian utara. Salah satu pusat kegerakan rohani tercatat dalam sejarah itu Pyongyang. Sekarang ibu kota Korea Utara. Yang benci Yesus, yang bunuhin bukan ratusan, ribuan orang Kristen. Kalau kamu gak merdeka dari kecewa, kecewa akan nyeret kamu masuk ke dalam neraka. Pendiri Korea Utara, kakeknya Kim Jong-un, namanya Kim Il-sung. Kim Il-sung, jangan kaget, papa mamanya misionaris. Dan dua-duanya martir Kristen. Anda bisa pelajari. Papanya Kim Il-sung itu penginjil. Dia dijeblosin ke dalam penjara. Disiksa sama orang-orang komunis. Hampir mati. Waktu keluar dari penjara, badannya udah rusak. Tapi gak mati. Dia seorang dokter. Dia buka klinik. Dia jadi berkat. Dia nginjil buat orang-orang sebangsanya. Satu hari kliniknya diserbu. Dia dibunuh. Mamanya Kim Il-sung, istrinya dibunuh. Mama Kim Il-sung, istri dari ayahnya, radikal ikut Yesus. Papanya ngalamin baptisan Roh Kudus. Lawatan Tuhan yang dahsyat karena istrinya. The moment papa dan mama daripada Kim Il-sung dibunuh dan mati. Kim Il-sung berkata, ternyata Yesus mengecewakan. Ternyata Yesus gak bisa selamatin papa mamaku. Ternyata Yesus gak bisa jaga keluargaku. Sejak saat itu, anak yang belasan tahun dibawa pelayanan. Kim Il-sung pemain musik di dalam komsel-komsel. Kim Il-sung ikut papa mamanya melayani. Kim Il-sung ikut untuk menaikkan pujian penyembahan. Hari papa dan mamanya meninggal, Kim Il-sung kecewa. Dan dia berkata Yesus gak bisa diandalkan. Yesus mengecewakan. Sejak hari itu dia jadi ateis. Dan Kim Il-sung membangun sebuah bangsa yang bunuh orang percaya. Kecewa kalau kamu gak urusin itu namanya kecewa. Kecewa jadi bibit. Yang pertama kecil. Tapi lama-lama waktu bertumbuh besar, kekecewaan akan menutupi perasaanmu. Cara kamu berpikir. Dan orang yang kecewa, ada satu masa, no turning back.
Apa umpan setan di akhir zaman? Kecewa. Kamu akan dibikin kecewa dengan orang tua, kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan sahabat. Dan sekarang dunia ngajarin apa? Love yourself. Gak ada. Alkitab ngajarin love God, love people. Di dalam Alkitab self nomor 3. Tapi dunia ngajarin sekarang apa? Love yourself. Love your feelings. Love your emotions. Makanya generasimu kayak strawberry. Kalau saudara gak merdeka dari kecewa malam hari ini, jangan sampai kamu masuk ke gereja seperti mayat hidup. Dan kamu tetap pulang seperti mayat hidup. Dan iblis gak keberatan kamu pergi ke gereja. Asal kamu gak jadi gereja. Lompat gak bikin kamu penyembah loh. Paling cuma kurang berapa kilo aja kamu lompat-lompat. Penyembahan touching the heart of God, not your emotions. Kamu tidak datang ke RPC seminggu sekali, so you follow the hype. Pertanyaan saya, ini musik kamu angkat semua, kamera kamu matiin, jadi apa kamu? Jadi apa? Hah? Sekarang orang bilang, musiknya gak nendang. Worshipnya gak nendang. Makanya hidupmu ditendang-tendang sama setan, kayak begitu. Yang mengerti katakan amin. Yesus pura-pura bodoh. Dia ngomong sama murid. Ini muridnya loh. Dia tanya, apa yang terjadi? Coba lihat yang selanjutnya. Yesus pura-pura bodoh. Kadang-kadang Tuhan pura-pura bodoh. Bukan budak. Dia gak budak. Dia tahu apa yang kamu alami. Dia tahu apa yang kamu hadapi. Yesus ngomong sama mereka, apa yang terjadi? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi, berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tapi yang bikin kaget ayat yang selanjutnya. Apa yang dia katakan? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami. Kamu bisa jadi murid Yesus, tapi ternyata pekerjaanmu, pemimpinmu. Kamu bisa jadi murid Yesus. Ternyata opini orang, pemimpinmu. Bagaimana dua murid Yesus bisa berkata, orang-orang yang bunuh Yesus, itu pemimpin kami. Jangan manfaatin Tuhan. Ternyata seringkali buat kita Yesus cuma nabi. Pas butuh, datang. Butuh beasiswa, butuh keterima kuliah, cari pacar, Yesus didatengin. Kenapa? Karena dia cuma nabi. Tapi dia gak pernah jadi Tuhan. Kalau ada orang dikecewakan manusia, yang kamu tinggalin Tuhan, berarti yang memerintah dalam hatimu, bukan Tuhan yang mengecewakan kamu. Manusia mengecewakan kamu, kenapa mogok pelayanan? Pendeta mengecewakan kamu, kenapa jadi mogok cari Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan gak pernah jadi Tuhan dalam hidupmu. Kamu cuma peralat Tuhan. Supaya bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Kenapa orang kecewa? Karena Yesus gak pernah jadi Tuhan. Ternyata buat dua murid. Bisa ikut pelayanan. RPC gak pernah bolos. Kelihatannya gak hype. 3,5 tahun ikut Yesus. Yesus gak pernah duduk di hati mereka. Yesus gak pernah bertahta di hati mereka. Makanya kalau the moment kamu merasa Tuhan merugikan, kamu merasa Tuhan gak bisa kasih apa yang kamu mau, kamu merasa Tuhan gak dengar doamu, kamu orang pertama yang ciao. Ayat yang selanjutnya. Kenapa orang bisa kecewa? Dua murid ini bilang, kami dulu mengharapkan bahwa Yesus ini yang datang membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu kenapa orang kecewa? Ekspektasimu di tempat yang salah. Kamu gak cari Tuhan supaya Tuhan bisa membuat ekonomimu lebih maju. Kamu gak cari Tuhan supaya bisnismu lancar. Kamu gak cari Tuhan supaya papa mamamu stop berantem gak jadi cerai. Kamu gak cari Tuhan supaya kamu dapat pasangan hidup.
Kamu gak cari Tuhan supaya masa depanmu terjamin. Kalau saudara dan saya menaruh ekspektasi yang salah. Ekspektasi yang salah membuat kita kecewa. Kenapa murid Yesus mau ikut Yesus? Mereka berpikir, ini orang bisa narik massa, nyembuhin orang sakit, ngelakuin mujizat, gak bisa ketangkep. Dia berani ngelawan orang Romawi, dia berani ngelawan pemerintahan Herodes. Semua murid Yesus ikut Yesus, mereka berharap kalau Yesus jadi pemimpin bangsa, mereka jadi menteri. Ekspektasimu salah kan Tuhan. Waktu Yesus ditangkap dan Yesus disalib, kemana semua muridnya? Gone. Ekspektasi yang salah membuat hatimu kecewa. Dengar, kalau saudara dan saya kecewa, kekecewaan bisa bikin kamu mengkhianati Tuhan. Berapa banyak orang ninggalin Yesus karena pacar? Hah? Gila, mau jadi generasi yang berkemenangan. Gara-gara pacar, berapa banyak? Gara-gara pacar kamu tinggalin. Tuhan yang mati buat kamu loh. Berapa banyak buat duit kamu tinggalin Tuhan? Atas nama mencari jenjang karir yang lebih baik. Kalau ekspektasimu salah, kamu akan mengkhianat. Tidak ada orang berencana untuk mengkhianat. Nggak ada. Saya tanya, siapa yang mengkhianati Yesus? Kalau ada yang angkat tangan, gila berarti. Nggak ada orang mau berkhianat. Dan pengkhianatan akan datang kenapa? Karena kekecewaan. Saya mau berdoa anak-anak muda di Makassar. Kalau kamu betul-betul mau alami kerajaan Allah datang di dalam dan melalui kehidupanmu. Hari ini ikut Yesus dengan sikap hati yang benar. Kalau kamu posisikan Yesus sebagai Tuhan yang memerintah dalam hidupmu. Maka saya mau kasih tahu. Meskipun apa yang kamu alami, apa yang kamu lewati, ada waktu-waktunya bertolak belakang dengan apa yang kamu harapkan. Kamu bisa percaya kepada Tuhan yang mencintai kamu. Bahwa rencana rancangannya atas hidupmu adalah yang paling baik. Kalau kamu mau lepas dari kecewa. Kecewa karena ekspektasi yang salah. Saya berdoa pada hari ini. Hari ini titik awal perjalanan yang gilang gemilang dan berkemenangan. Melangkah bersama Yesus Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Alkitab berkata di ayat yang selanjutnya. Waktu akhirnya para murid berkata kepada Yesus. Dia ditangkap. Kamu gak tahu. Harapan kita kandas. Karena apa kita harapkan gak terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami. Telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur Yesus. Ayat yang selanjutnya. Para perempuan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita. Bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat. Yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat selanjutnya. Beberapa dari kami pergi ke kubur itu. Dan mendapati memang benar yang dikatakan para perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Kekecewaan akan mencuri peluang dalam hidupmu. Sedih loh. Yang pertama memberitakan kubur Yesus kosong. Yang pertama menyuarakan Yesus sudah bangkit. Bukan para murid, para perempuan. Orang kecewa gak mungkin cari Tuhan. Orang kecewa cepat nyerah. Orang kecewa susah doa. Kalau Anda baca Matius 28. Waktu para perempuan pergi ke kubur Yesus di pagi-pagi hari. Malaikat yang duduk di atas batu berkata, Yesus yang kamu cari gak ada di sini. Orang yang kalau merdeka dari kekecewaan. Seperti para perempuan. Meskipun mereka tahu Yesus mati. Tapi mereka tetap cari Tuhan. Meskipun yang dilihat dengan mata. Bertolak belakang dengan apa yang diimani. Mereka tetap cari Tuhan. Dan orang yang cari Tuhan. Gak mungkin dikecewakan. Akhirnya para wanita-wanita. Menjadi orang-orang pertama. Yang mendapatkan hak istimewa. Menyuarakan kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Para murid kemana? Semuanya ngacir. Kenapa? Karena apa yang mereka harapkan Yesus lakukan tidak memenuhi ekspektasi mereka. Orang kecewa akan memutuskan keputusan yang salah. Orang kecewa
Kamu mau coba cari laki-laki untuk bikin kamu merasa kamu bisa jadi diri. Kamu calon ketemu sama laki-laki yang KDRT sama kamu. Orang kecewa seringkali akan mengelilingi dirinya dengan orang salah. Pergi ke tempat yang salah, melakukan hal yang salah. Kekecewaan bikin mata kamu buta. Yang kamu pikir peluang, ternyata lubang yang menjerumuskan kamu. Kalau ada anak-anak muda di sini, kamu ngalamin kekerasan. Kamu disiksa secara mental, secara verbal. Oleh yang kamu sebut pacar. Saya berdoa hari ini kamu merdeka. Jangan mau jadi bulan-bulannya setan. Karena kejadianmu Alkitab berkata, ajaib. Kamu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dan jangan sampai masa depanmu dicuri karena kekecewaan yang gak pernah lepas dari hidupmu. Saya berani berkata kalau hari ini kamu mau lepas dari kecewa, maka Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang kamu gak pernah pikirkan sebelumnya. Bersama dengan Yesus selalu ada pengharapan. Karena dia adalah sumber pengharapan itu, yang mengerti katakan amin. Waktu para murid akhirnya kecewa, mereka kehilangan kesempatan, gak bisa ngelihat Tuhan. Mereka akhirnya hidupnya kocar-kacir. Anda akan lihat nanti dua orang ini seharusnya tidak ada di Emmaus. Mereka hampir kehilangan hak istimewa loh. Nanti saya kasih buktinya. Orang kecewa di tempat yang salah, di waktu yang salah, melakukan hal yang salah. Hari ini saya mau kasih 3 kunci. Bagaimana kamu bisa lepas dari kecewa? Ayat yang selanjutnya. Sekarang Yesus ngomong sama murid yang dikasihi. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan kedua. Dia hampiri muridnya. Yesus bisa kecewa loh. 3,5 tahun udah gue ajarin. Otaknya kayak batu. Bukannya saya ditemenin, malah saya ditinggal. Tapi Yesus rela untuk menghampiri murid-muridnya. Kenapa dia hampiri murid-muridnya? Karena dia adalah gembala yang baik. Dia sayang sama teman-teman. Tapi saudara harus tahu, kesabaran Tuhan yang panjang itu ada waktu deadline-nya. Kamu gak main-main loh sama deadline Tuhan loh. Jangan permainkan kasih setia Tuhan. Tolong buka dulu Bilangan 14 ayat 34. Nanti kita kembali ke Lukas 24 ayat 25. Tapi coba ke Bilangan 14 ayat 34. Saya mau kasih teman-teman melihat Tuhan kita itu seperti apa gitu loh. Kira-kira orang Israel keliling-keliling di padang gurun 40 tahun. Itu gak sengaja. Iseng gitu. Enggak. Semua keputusan saudara. Anda mau mengampuni, ada konsekuensinya. Anda gak mau ngampunin, ada konsekuensinya. Anda mau hidup benar, ada konsekuensinya. Gak mau hidup benar, ada konsekuensinya. Konsekuensi harus dijalanin. Keputusanmu ada konsekuensinya. Saya selalu ngomong sama orang mau cerai. Kamu mau cerai, ada konsekuensinya. Siap? Mau mempertahankan pernikahan, ada konsekuensinya. Nggak mau bangun, terus pahit, ada konsekuensinya. Kamu mau bangun, mau overcome, ada konsekuensinya. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Berapa hari? 12 pengintai. Mengintai negeri yang limpah susu dan madunya 40 hari. Yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya. Kamu harus menanggung akibat. Nggak mau ngampunin, ada akibat. Masa anugerah Tuhan ada masa expiration date. Dia bukan Tuhan yang kejam. Dia layani bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia sabar. Gerutu pengen balik. Kehausan pengen mati. Nggak ada daging pengen mati. Ketemu musuh pengen mati. Ada yang sakit pengen mati. Dia sabar. Masuk ke posisi ini. Tuhan kita loh. Ngomong apa dia? Dia berkata, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu. Tuhan kita bisa ngomong, tahu rasa kamu. Ini di Alkitab. Tahu rasa kamu. Kamu gak mau respon. Waktu kesempatan diberikan kepadamu. Tahu rasa kamu. Dan Tuhan ngomong apa? Kamu akan tahu rasa.
Karena kamu terus bangkang. Kamu terus gak percaya. Kamu terus berontak. Kamu terus bersungut-sungut. Sekarang aku yang berbalik dari kamu. Hari ini saya mau kasih tahu buat teman-temanku yang terkasih di Makassar. Hari ini pintu anugerah masih mengetuk saudara. Jangan tunggu terlambat. Kalau masih ada hari ini, keputusan ada di tangan saudara. Kalau masih ada hari ini, saudara bisa memutuskan apa yang akan jadi masa depan saudara. Kembali ke Lukas 24, ayat yang ke-25. Apa yang Tuhan Yesus katakan? 3 hal. Bagaimana merdeka dari yang namanya kecewa. Yang mau merdeka lambaikan tangan. Saya berdoa Anda merdeka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bukan korban. Kita berkata kita bukan hanya pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Lalu ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang bodoh. Orang kecewa bukan disayang. Hardik. Anda mau lepas dari kekecewaan? Yang nomor 1, katakan sama-sama saya. Repent. Bertobat. Pertobatan melepaskan kamu. Saudara gak bisa lepas dari kekecewaan kalau saudara nunggu orang lain yang bertobat. Saudara gak bisa lepas dari kekecewaan kalau kamu nunggu orang lain yang minta maaf sama kamu. Sebab saya mau kasih tahu pengampunan melepaskan diri saudara sendiri. Jadi orang bodoh bukan orang gak terpelajar. Orang bodoh bukan orang yang sekolahnya gak tinggi. Saya mau kasih tahu, orang kecewa bodoh. Jangan mau jadi orang bodoh. Saudara, kalau saudara mau merdeka dari kekecewaan, saya minta monitornya tolong dibesarkan. Kalau saudara mau merdeka dari yang namanya kecewa, repent. Anda harus putuskan hari ini bertobat. Putuskan hari ini untuk saudara mau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau saya boleh minta mic yang tadi tolong dinyalakan lagi. Karena ini beda sekali suaranya. Katakan sama-sama dengan saya, repent. Orang mau merdeka dari kecewa, Anda harus bertobat. Karena hanya orang yang bertobat, di situ kebenaran bisa masuk dalam hidup saudara. Alkitab berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Ayat ke-26 dan 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Teman-teman, saya mau mengajak hari ini bertobat kalau kamu kecewa. Bertobat kalau kamu marah. Bertobat kalau kamu menggerutu. Pertobatan bukan peristiwa satu kali. Pertobatan adalah gaya hidup setiap hari. Waktu orang mau bertobat, maka kebenaran bisa masuk dalam hidup saudara. Pertobatan adalah kunci, di mana saudara bisa mengalami kebenaran firman akan mulai berakar dalam kehidupan saudara. Ayat yang selanjutnya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat yang selanjutnya. Tetapi mereka sangat mendesak. Katakan sama-sama mendesak. Katakan sama-sama mendesak. Kalau nomor 1, repent. Kalau Anda mau keluar dari kekecewaan, yang nomor 2, resilience. Desak dirimu untuk mengasihi. Kenapa komunitas penting? Dari sini saya menemukan bahwa Tuhan sudah merancang komunitas untuk menjadi tempat kelepasan saudara. Orang gak bisa lepas dari diri sendiri. Orang gak bisa lepas dari ego. Orang gak bisa lepas dari mementingkan diri sendiri. Orang gak bisa lepas dari overthinking about self. Kecuali Anda belajar mengasihi orang lain.
Ternyata Tuhan sudah desain bahwa komunitas orang percaya adalah tempat di mana di situ Tuhan melepaskan saudara. Waktu saudara mau belajar mendesak dirimu mencintai orang lain. Saudara mau mendesak dirimu peduli akan orang lain. Saudara mendesak dirimu melayani orang lain. Waktu saudara mendesak keluar dari zona nyaman. Dan belajar memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Maka lewat hidupmu yang mendesak mengasihi orang lain. Tuhan sedang melepaskan hidup saudara. Ada kelepasan bagi orang-orang yang mendesak. Katakan sama-sama mendesak. Makanya seringkali kalau setan mau bikin orang kehilangan kesempatan, kehilangan kunci terobosan, kehilangan kesembuhan. Apa yang setan akan lakukan? Dia isolasi hidupmu. Apa ciri orang yang kecewa? Malas datang ke gereja. Saya butuh waktu. Betul? Itu umpan setan. Hari ini kalau teman-teman ada sesuatu yang ngikat hatimu. Dan kamu tahu nih, ini bikin kamu gak sensitif dengan Tuhan. Ini bikin kamu gak bisa ngalamin kasih Tuhan. Ini bikin pikiran kacau, hati gak tenang. Yang iblis akan paksakan adalah untuk kamu mengisolasi diri. Tapi kalau teman-teman mau merdeka dari kecewa, jangan isolasikan dirimu. Desak dirimu untuk mencintai orang lain. Desak dirimu untuk terlibat dalam komunitas. Kalau RPC rumahmu, jangan datang seminggu sekali. Kalau ini bukan rumahmu, cari rumahmu, layani rumah itu. Kalau RPC rumahmu, layani. Karena datang seminggu sekali, berdasarkan siapa yang nyanyi, siapa yang khotbah, gak jadiin kamu siapa-siapa. The moment you serve, waktu kamu melayani, waktu kamu berkontribusi, waktu kamu berkorban, di situ Roh Kudus mulai mentransformasi hidup kamu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sekarang gereja udah berubah. Orang datang ke gereja harus ikutin somkom, baru bisa pelayanan setahun kemudian. Saya gak bilang asal orang bisa melayani loh. Orang pernah tanya sama saya, pastor kalau ada anak muda masih terjebak dengan pornografi, boleh gak dia pelayanan? Setiap kasus berbeda. Ada orang yang masih terjebak pornografi, dia mau lepas. Dan dia sedang di dalam perjalanan untuk lepas dari pornografi. Dia butuh orang untuk akuntabilitas, dia butuh orang-orang yang bantu dia. Karena orang lepas dari keikatan bukan hanya perkara rohani, perkara emosi, jiwa dan fisik. Kenapa seringkali banyak orang gak bisa lepas? Karena kamu gak pernah merubah disiplin kehidupanmu kok. Kapan setan suka goda orang? Waktu kamu nganggur. Jadi kalau ada anak muda melayani, tapi dia tahu dia punya kelemahan, dan dia sedang minta pertolongan Tuhan, dan pertolongan sesama rumah Tuhan, untuk lepas dari kecanduannya, jangan usir orang itu. Beda sama anak muda, yang merasa dia kebal, mau gua dosa kek, terserah gua, gak ada itikat untuk bertobat, dia merasa dia bisa tipu Tuhan. Yang kayak begitu, tendang keluar. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Every case is different. Bagi anak-anak muda, rumah Tuhan harus jadi rumah yang aman buat kamu. Tapi bukan tempat kamu di Nina Bobo. Ada waktu. There is a time and there is a place. Yang mengerti katakan amin, saudara. Dan saya berdoa, jadikan tempat ini tempat di mana kamu mendesak maju. Hari ini saya berdoa Anda mendesak maju. Katakan sama-sama dengan saya mendesak. Katakan sama-sama mendesak. Pintu awal Anda akan alami terobosan. Belajar melayani Tuhan. Orang seringkali kok membahas Marta dan Maria, betul ya? Jangan mau seperti Marta. Nggak ada Marta, nggak ada Maria. Yesus ke Betania. Masuk ke rumah sahabatnya. Marta, Lazarus, dan Maria. Siapa yang pertama membuat Yesus masuk ke rumah mereka? Bukan Maria, Marta. Melayani pintu utama. Nggak ada Marta, Yesus nggak masuk ke rumah mereka. Kapan pelayanan Marta akhirnya jadi jerat buat dirinya sendiri? Marta itu tipe orang yang melayani. Dia selalu melayani. Yesus masuk, dipaksa sama perempuan namanya Marta. Waktu Yesus masuk di rumah mereka,
Yesus nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba Marta sewot sendiri. Itu namanya kalau pelayanan udah kebablasan. Karena pelayanan kamu marah-marah. Karena pelayanan kamu merasa gak dihargai. Yang buka mulut bukan Yesus loh. Yang pertama buka mulut marah. Siapa? Marta. Tamu dimarah-marahin. Kok tega diam? Ngomong dong sama adikku Maria, tolongin aku. Di situ baru Yesus bilang, Marta, Marta, kamu menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Tapi Maria adikmu memilih bagian yang terbaik. Siapa yang buka mulut? Marta. Tapi melayani itu penting. Makanya kalau orang cuma datang ke ibadah, cuma mau jadi jemaat, nunggu yang khotbah siapa, cuma datang mau seminggu sekali, 1 jam setengah, nggak mungkin kamu bisa menerobos. Coba Yohanes 15, ayat yang ke-15. Saya kasih bukti ayatnya. Kalau kamu enggan melayani. Dan ada orang berkata, saya nggak mau pelayanan pastor, kenapa? Semua gereja sama aja. Daripada nanti saya masuk ke dalam gereja, tahu borok-boroknya. Lebih baik saya nyari jemaat saja. Boroknya termasuk kamu. Gak ada pengikut Kristus main aman. Gak ada. Pengikut Kristus yang sejati berkorban. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya berdoa anak-anak muda, posisikan dirimu. Yesus ngomong apa? Aku tidak menyebut kamu. Enggak, lanjutin. Setelah kamu kata apa? Lagi. Berarti kalau aku tidak menyebut kamu lagi, pernah gak disebut hamba? Pernah. Tidak ada orang bisa jadi sahabat Tuhan kalau gak pernah jadi hambanya Tuhan. Titik. Ini tuh progression. Aku gak mau sebut lagi hamba. Enggak, kamu udah upgrade. Melayani itu entry level. Orang yang melayani seharusnya setelah seperti Marta, kamu jadi seperti Maria. Yesus sudah masuk ke dalam rumahmu, jangan berisik cuma sibuk dengan aktivitas. Yesusnya udah masuk, diam. Duduk di kakinya. Kenapa? Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari orang yang melayani. Anda dapat hak istimewa untuk bisa kenal isi hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama, aku mau mendesak. Desak dirimu untuk melayani. Kembali ke Lukas 24 ayat 29. Waktu para murid mendesak, didesak, 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 didesak. Tinggal bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan. Yesus tuh gak tahan sama orang yang mendesak. Yesus gak tahan seperti wanita pendarahan yang gak mau give up. Yesus gak tahan sama orang yang mau terus maju. Kayaknya malu tapi terus maju. Kayaknya bikin salah tapi mau bertobat dan terus maju. Yesus gak tahan. Hari ini saya berdoa kamu jadi orang-orang percaya yang mendesak. Katakan sama-sama, aku mau mendesak. Jangan kasihani dirimu. Orang mengasihani diri gak akan kemana-mana. Tapi kalau hari ini kamu mau ngambil keputusan. Saya berkata, Yesus akan masuk ke dalam rumahmu. Dan kalau Yesus masuk ke dalam rumahmu, transformasi pasti terjadi. Waktu dia masuk ayat ke-30, maka Yesus duduk makan dengan mereka yang mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Waktu Yesus mengangkat roti, memberkati roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-murid itu. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Katakan sama-sama dengan saya. Yang pertama repent, katakan repent. Yang kedua katakan resilience. Yang nomor 3, mau merdeka dari kekecewaan, remember. Apa yang kamu putuskan, kamu mau ingat? Kesalahan orang tuamu? Kesalahanmu sendiri? Dulu kamu salah pilih pacar, dulu tidur sama pacarmu, dulu jual warisanmu, dulu kamu keluar dari rumah, dulu kamu maki-maki orang tuamu. Dengar, orang yang terus mengingat masa lalumu, kamu gak mungkin bisa lepas dari masa lalumu. Dan orang yang diampuni Tuhan dan orang yang bertobat, kamu gak jadi amnesia. Kamu bisa ingat.
Tapi saya mau tanya, yang kamu ingat hari ini apa? Waktu para murid mengingat, Yesus memecahkan roti. Yesus melakukan perjamuan malam yang terakhir. Yesus mengasihi mereka. Yesus melayani mereka. Waktu mereka mengingat kebaikan Tuhan, mereka lepas dari kekecewaan. Hari ini putuskan, ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan ingat kesalahan orang lain. Jangan ingat kesalahanmu sendiri. Mungkin ada orang berkata, tapi pastor kayaknya gak ada yang baik yang saya bisa ingat. Hari ini ada satu peristiwa yang paling baik. Ingat, Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib buat kamu. Dia sebut namamu di mulutnya. Ingat bahwa dia mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ingat bahwa dia sudah menang buat saudara. Hari ini, kalau teman-teman mau mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kamu mau mengingat bahwa dia setia. Apapun yang jadi masa lalu saudara. Saya mau kasih tahu. Kamu tidak ditentukan oleh karena masa lalumu. Kamu ditentukan oleh apa kata Tuhan atas kehidupan teman-teman semua. Yang mengerti katakan amin saudara. Lihat ayat yang selanjutnya sebelum saya selesai. Hari ini saya berdoa kamu merdeka. Saya rasakan dalam roh saya ada beberapa dari engkau. Kamu harus ambil keputusan malam hari ini. Ada yang harus ambil keputusan. Aku mau bangkit lagi. Aku mau melayani lagi. Aku mau mengasihi lagi. Aku mau kembali ke kaki Yesus lagi. Aku mau kembali ke kasihku yang mula-mula. Hari ini merdeka dari kecewa terhadap dirimu sendiri. Setelah Yesus lenyap dari antara mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci. Hanya orang yang merdeka dari kekecewaan, hatimu bisa penuh dengan api Roh Kudus. Hanya orang yang merdeka dari kekecewaan, firman. Gak cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Firman akan mulai menyingkapkan sang kebenaran dalam hidupmu. Kekecewaan buat kamu buta, kekecewaan bikin kamu kebal, kekecewaan bikin kamu dingin. Tapi the moment dua murid ini merdeka dari apa yang menyelubungi mata mereka, hati mereka berkobar-kobar. Hati mereka berkobar-kobar dengan api. Ada semangat, ada gairah. Hidup mereka kembali kepada tracknya Tuhan. Dan Alkitab berkata di ayat yang selanjutnya, 33, lalu bangunlah mereka. Katakan sama-sama bangunlah mereka. Orang yang merdeka dari kekecewaan, mungkin kamu pernah terpuruk. Waktu kamu merdeka dari kekecewaan, ada kekuatan untuk kamu memulai kembali. Ada kekuatan untuk kamu bangun kembali. Ada kekuatan untuk kamu bangkit kembali yang mau katakan amin. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada. Setelah dua murid ini yang ada di Emmaus, mereka merdeka dari kekecewaan. Mereka pergi kemana saudara? Yerusalem. Mereka seharusnya tidak ada di Emmaus. Seharusnya mereka ada di mana? Yerusalem. Beberapa hari setelah kejadian ini, apa yang terjadi di Yerusalem? Kisah Rasul 2, Roh Kudus dicurahkan. Bayangkan kalau Roh Kudus dicurahkan, dua murid ini ada di Emmaus. Apakah mereka mengalami kepenuhan roh? Tidak. Apakah mereka menjadi pengguncang dunia? Tidak. Kekecewaan akan membuat kamu salah posisi. Jadi dari antara 120 orang yang menanti di loteng atas. Sekarang Anda tahu 2 orang dari 120 itu siapa? 2 murid yang merdeka dari kekecewaan. Saya percaya di akhir zaman. Secara profetis saya sampaikan, Roh Kudus akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Karena sebelum Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua, dia akan menyatakan kemuliaannya. Dan Yesus Kristus akan mendapatkan suatu umat yang layak. Tapi yang pertama dia pilih, yang pertama akan dia tuai adalah 120 orang. Dan saya berdoa malam hari ini, lewat Royal Priesthood yang ada di Makassar, saudara akan menjadi bagian dari 120 orang itu. Bahwa Tuhan tidak hanya akan memulihkan kehidupanmu, tapi dia akan pakai hidupmu untuk memulihkan kehidupan orang lain. 120 orang, mereka kandas imannya. Mereka sempat kecewa. Mereka harus melewati masa yang sukar. Tapi waktu mereka memutuskan untuk bangkit, katakan bangkit saudara. Maka mereka menjadi perubah sejarah dunia. Saya berdoa siapapun engkau. Kalau malam hari ini kesempatan terbuka dari sorga buat saudara. Dia tidak hanya mau memulihkan hidupmu.
Tapi dia sedang mencari orang-orang yang siap untuk dia pakai. Untuk membawa pemulihan dimanapun saudara berada. Hari ini kalau kamu lepas dari kekecewaan. Saya berdoa hidupmu akan jadi senjata di tangan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ayat yang paling terakhir, 2 Tawarik 7. Ayat 13 sampai 14. Secara profetik saya mau sampaikan. Kenapa anak muda, kamu harus terampil, kamu harus kerja keras, punya pengharapan. Seorang profesor di Indonesia membuat sebuah riset. Saudara mau tahu? Sarjana terbanyak di Indonesia itu sarjana apa? Agama. Makanya negaranya gak maju. Sorry. Termasuk yang di gereja. Ditolak di mana-mana, saya mau jadi pendeta. Ya ilah. Saya berani berkata tidak semua pendeta hanya karena lulus STT, kamu dipanggil Tuhan. Melayani itu karena pengurapan karunia. Bukan karena kerinduan. Makanya kalau orang pelayanan hanya karena beban, hidupmu akan terbeban. Dan penuh beban. Panggilan dan beban beda. Tuhan lagi cari anak-anak muda yang harus terampil. Anak-anak muda yang berkarya. Bayangin kalau anak-anak muda kecewa, pahit, makanya keputusanmu salah. Dan akhirnya selalu datang ke gereja luka batin, terus kapan sembuhnya gitu loh. Alkitab berkata siapa yang dimerdekakan oleh anak benar-benar merdeka. Dan kalau hari ini kamu gak mau kecewa. Kamu belajar untuk punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya dia mau pakai hidupmu. Dan setiap saudara punya talenta karunia yang berbeda-beda. Dan dia tidak lihat siapa yang paling hebat. Gak ada ayat Alkitab yang mengajarkan kita untuk jadi yang paling baik. Tuhan mengajarkan kita untuk memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik bukan berarti jadi yang paling baik. Meskipun bukan yang paling baik, tetap bisa memberi yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Jadi kebangunan rohani itu apa? Lihat nih. 2 Tawarik 7 ayat ke-13. Bila mana aku menutup langit sehingga nggak ada hujan. Setiap kali tidak ada Tuhan, maka apa yang terjadi? Kekeringan, kelaparan, kemiskinan sosial. Gereja harus siap mengelola. Gereja nggak cuma harus cinta ibadah, please lah. Orang-orang yang adalah gereja, saudara diperlengkapi dalam rumah Tuhan, Anda harus siap diutus keluar. Membangun keluarga, membangun usaha. Sekarang semuanya berlomba-lomba buka gereja. Gak ada panggilan, please don't do it. Kamu cuma buang-buang duit. Kalau gak ada Tuhan, langit itu tertutup. Lah kalau gak ada hujan berarti kemarau, kekeringan. Kalau kekeringan berarti kelaparan. Kalau gak ada Tuhan, gak ada kebangunan rohani, dampaknya apa? Dampaknya di masyarakat. Bila mana belalang memakan habis hasil bumi, dan aku melepas penyakit sampar di antara umatku. Ini bukan Tuhan jahat. Ini namanya upah. Upah dari apa? Dosa. Orang yang masih terikat dengan dosa, apa yang akan terlihat dari hidupnya? Apapun yang kamu pegang, gak bisa jadi. Orang yang terikat dengan dosa, yang kamu pegang itu gagal terus. Gak pernah ada terobosan. Makanya kenapa saya katakan repent itu bukan cuma peristiwa sekali. Itu gaya hidup setiap hari. Tapi kenapa saya mau berkata hari ini kamu harus lepas dari kecewa. Dan saudara harus posisikan dirimu, ayat 14, ini solusi. Bahasa Indonesianya salah. Bahasa Indonesianya dan umatku. No, bahasa aslinya if. Bayangin ya. Pemilik langit ngomong sama saudara dan dia berkata seperti ini. Jika kamu minta, jika kamu ngelangkah, jika kamu buka mulut, jika kamu, hebatnya.
Pemilik langit melihat keputusanmu penting. Kamu minta apa? Kamu ngomong apa? Kamu mau bikin apa? If my people. Orang yang ngalamin kebangunan rohani, yang pertama kamu sadar. Yang memiliki hidupmu Tuhan. Yang pegang masa depanmu Tuhan. Dia bilang, umatku yang atasnya namaku disebut. Kebangunan rohani bukan aktivitas. Kamu bisa nyanyi tapi gak percaya. Kamu bisa nyanyi tapi kamu tetap ragu. Kamu bisa pelayanan, tapi apa mungkin. Orang yang ngalamin kebangunan rohani, kamu sadar betul siapa Tuhan yang pegang hidupmu. If my people, yang atasnya namaku disebut. Nah, banyak orang merasa kebangunan rohani cuma berhenti di kalimat ini. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku. Gak stop di situ. Orang yang mengalami kebangunan rohani gak cuma suka datang ibadah, suka saat teduh, baca Alkitab. No. Waktu tabiatmu mulai berubah, orang yang ngalamin kebangunan rohani, yang dulu gak penting jadi penting. Yang dulu penting sekarang gak penting. Tapi waktu gaya hidup mulai berubah, kalimat selanjutnya berkata, dia berbalik dari jalan-jalannya yang dulu korupsi, dulu KDRT, dulu curang, dulu main judi, dulu suka nipu orang, dulu di dalam hubungan, memperdaya orang. Waktu kamu ngalamin Tuhan, kamu berbalik, gak cuma berdiri di tempat. Sekarang kamu bangun usaha dengan jujur, kamu bina keluarga dengan integritas, kamu pakai keuanganmu dengan jujur, kamu gak males-malesan lagi. Bagian dari kebangunan rohani adalah alur hidup yang berubah. Orang bertobat gak gagal. Orang bertobat gak males. Orang bertobat bukannya saya gak tahu hidup saya untuk apa. Orang yang bertobat, kamu sadar. Asal Tuhan jalan sama kamu. Dia gak minta kamu jadi seperti orang lain. Dia cukup memulai dengan apa yang ada padamu. Dan kalau saudara bisa dipercaya dengan apa yang ada padamu, lewat apa yang ada padamu, dia bisa lakukan yang mustahil jadi mungkin, yang gak ada jadi ada. Dan orang yang hidupnya berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dia kasih jaminan. Apa jaminannya? Aku dengar dari sorga. Banyak orang bisa berdoa. Tidak semua orang yang berdoa mendengarkan dan mendapatkan jawaban doa. Dia jamin. I will hear from heaven. Kamu ngomong, ada dialog. Kamu nanya, aku jawab. Aku kasih tunjuk. Aku arahin kamu. Supaya kamu tinggal di tempat yang tepat. Menikah dengan orang yang tepat. Jangan sampai ketipu sama bisnis partner yang salah. Orang yang ngalamin kebangunan rohani, saudara punya insight dari sorga. Karena dia janji, I will hear. Aku dengar dari sorga. Nomor 2, aku ampuni dosamu. Artinya apa sih? Orang yang ngalamin kebangunan rohani, jiwa mentalmu sehat. Gak nyesel. Selalu kok diajak ngomong. Dulu begini, dulu begitu. Enggak, dia bilang aku ampuni dosa mereka. Jadi kayak Paulus gitu loh. Pembunuh orang Kristen. Tapi berani kalau nulis surat. Aku Rasul Yesus Kristus. Keren. Kok gak malu? Orang bisa bilang, lu bunuhin kita men. Tapi dengan pede dia berkata, aku Rasul Yesus Kristus. Orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, satu dunia bisa cemooh kamu. Asal kamu tahu Tuhan Yesus sayang sama kamu. Perkataan Tuhan lebih penting dari opini manusia. Aku ampuni dosa mereka. Serta ngapain saudara? Memulihkan? Memulihkan? Bukan negeri. Tanah. Ingat kenapa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk mengelola bumi. Dan sebelum Yesus Kristus datang kembali untuk kali yang kedua. Dia lagi cari orang-orang yang bisa mengelola bumi. Dia mau saudara jadi berkat. Kemanapun kakimu melangkah, dia menyertai saudara.
Apapun yang kau pegang dengan oleh Tuhan berhasil. Yang mau katakan amin, saudara. Tapi dimulai dari hari ini, lepas dan merdekalah dari yang namanya kecewa. Hari ini saya berdoa untuk anak-anak muda khususnya yang datang di KKR malam hari ini. Kamu mungkin merasa kamu sudah bikin kesalahan yang fatal. Kalau masih ada hari ini, berarti masih ada pengharapan untuk hari esok. Kalau hari ini kamu mau bertobat, kamu mau mendesak, kamu mau mengingat betapa baiknya Tuhan itu. Saya berdoa, kamu datang ke tempat ini dengan satu hal, tapi kamu akan pulang berbeda. Karena satu perjumpaan dengan Tuhan merubah segenap hidup saudara. Ingat, hari ini masa depanmu tidak ditentukan oleh karena orang lain. Masa depanmu tidak ditentukan oleh karena perbuatan orang lain terhadap engkau. Masa depanmu tidak ditentukan oleh karena perbuatan perkataan orang lain. Masa depanmu tidak ditentukan karena kamu punya orang tua yang sayang sama kamu, atau orang tua yang mengkhianati kamu atau bahkan tidak mengakui kamu. Barang siapa di dalam Yesus Kristus, kamu adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kamu punya Bapa surgawi. Kamu punya Roh Kudus sang penolong penasehat. Siapa dia? Dia ibu. Kamu punya Yesus Kristus yang sulung di antara banyak saudara. Dia yang ajari kamu dan aku untuk jadi anak-anak ahli waris kerajaan surga. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, sesungguhnya kita adalah ciptaan yang baru. Dan hari ini saya berdoa jangan sampai kamu mati di Emmaus karena kekecewaan. Tapi ada Yerusalem yang menanti saudara. Ada pengurapan pencurahan Roh Kudus yang menanti saudara. Asal hari ini anak-anak muda, aku mengambil keputusan. Aku tinggalkan yang ada di belakangku. Tapi aku mau berlari mengejar Yesus Kristus. Yang mau katakan amin saudara. Mari bangkit berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Saya minta dengan hormat. Kalau engkau sungguh-sungguh mau meresponi. Engkau mau bertobat. Kamu mau sungguh-sungguh mengampuni. Kamu mau sungguh-sungguh lepas dari kekecewaan. Kamu hari ini mau bikin komitmen dan kamu percaya bahwa apa yang dialami oleh dua murid yang ada di Emmaus juga bisa saudara alami pada hari ini. Kalau engkau mau betul-betul mengalami kebangunan rohani dalam hidupmu. Dan lewat hidupmu Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Di mana apa yang kau pegang dengan tanganmu, kamu berkata jadikan hidup ini Tuhan. Hidup yang berarti buat Tuhan. Dengan hormat saya minta semua mata ditutup. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yang mengangkat tangan dengan cepat, maju ke depan sekarang. Go. I wanna pray for you. Quick, cepetan. I wanna pray for you. Kalau kamu mengangkat tanganmu dan kamu mau bikin keputusan pada hari ini, maju ke depan. Saya berdoa biar kamu dikhususkan Tuhan di kota Makassar. Dari Makassar akan bangkit pengelola-pengelola yang benar. Thank you Lord Jesus. Tutup matamu. Dan sekarang kamu ngomong sama Tuhan Yesus. Kalau ada pengampunan yang kamu perlu lepaskan, lepaskan hari ini. Kalau kamu perlu ngampunin dirimu sendiri, ampuni dirimu hari ini. Talk to God. I feel the love of Jesus. Ada seseorang di sini perempuan, kamu mau bunuh diri udah 2 kali. Dan kamu sempat berancang mau bunuh diri yang ketiga kali. Dengar hari ini Tuhan memerdekakan kamu dari semua tipuan iblis. Yang berkata bahwa kamu gak berharga dan kamu gak layak. Kalau kamu terjerat dengan pornografi dan kamu merasa kotor. Bahkan kamu terikat dengan seks. Kamu bukan orang yang hina. Enggak. Tapi Tuhan mau restorasikan kamu. Supaya satu hari kamu bisa masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Dan Tuhan bisa membangun keluarga yang sehat. Dan kamu akan jadi berkat buat generasimu. Talk to God right now. Saya berdoa para gembala-gembala, para pastor siap maju ke depan. Kita akan berdoa buat para anak-anak Tuhan yang dikasih pada malam hari ini. Dan saya percaya kalau hatimu berseru kepada Tuhan, Dia akan lepaskan engkau dari apa yang mengikat engkau. Buka hatimu berseru. Berseru kepada Yesus. Katakan sama Tuhan Yesus, I need you Lord. Aku perlu engkau Tuhan Yesus. Aku perlu engkau Tuhan Jesus. Jamah saat ini Tuhan Yesus. Jamah saat ini Tuhan Yesus, aku berdoa.
Jesus. Sekali Yesus. Mari sama para pastor silakan berdoa. Tumpangkan tanganmu kepada anak-anak muda ini. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Takkan hilang. Sembuhkan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Berseru kepada Yesus, berseru kepada Yesus, berseru kepada Yesus. Syiridimu sadar dalam putih. Apa aku berdoa pulihkan dalam nama Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, bagai emas yang murni yang membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
membantu bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau. Mari sama-sama RPC angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Yesus. Yesus pegang erat. Nyatakan ini seperti iman saudara kepada Tuhan. Yes Lord. Jangan tinggalkan kami.
Bapa, jangan tinggalkan. Ini iman kami Tuhan. Ini pengharapan kami. Ini isi hati kami. Sekali lagi, RPC pada angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Mari sama-sama nyatakan iman saudara di hadapan Tuhan. Yesus pegang Yesus. Come on, semuanya angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan kepada Tuhan Yesus. dapat hidup di luar Thank you, Jesus. kasih. Thank you, Jesus. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Saudara buka mata sebentar. Pastor Michael datang jauh-jauh dari Jakarta dengan jadwal yang padat sekali. Menyempatkan waktu beliau memberkati kita semua di tempat ini. Tapi satu hal yang Tuhan taruh di hatinya Koko secara pribadi. Kita semua yang sudah mendengarkan firman. Kita semua yang sudah dapat mungkin teguran, kekuatan yang baru. Boleh enggak kita satu hati, angkat tangan semua dari ujung paling depan sampai ujung paling belakang. Angkat tangan kita memberkati Pastor Michael. Beliau butuh doa kita semua, beliau butuh kekuatan yang baru. Dan sama-sama satu hati dan satu unity. Kita angkat tangan kita dan kita minta Tuhan. Bahwa malam hari ini Tuhan, dengan kuasa dan otoritas yang Kau berikan kepada kami. Kami tumpangkan tangan kepada Pastor Michael Tuhan yang sudah memberkati kami malam hari ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati dia berlimpah-limpah Tuhan. Pakai dia lebih lagi dari apa yang dia bayangkan. Bapak pewahyuan yang baru, kekuatan yang baru, sayap yang baru seperti Raja Wali. Engkau sediakan buat dia. Dan kami tahu Tuhan ketika tangan-Mu beserta dengan Pastor Michael, tidak ada satu kuasa pun yang dapat membendung rencana-Mu dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa kiranya Kau memberkati pekerjaan tangannya, Kau memberkati keluarganya, anak cucu sampai keturunannya Tuhan. Tidak ada yang tertinggal sebab janji-Mu, kata firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan kami memberkati Tuhan, berkat Raja-Raja Royal Priest di dalam hidupnya terjadi ya dan amin. Malam hari ini Tuhan, dan kami deklarasikan Engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Mulai hari ini kaki-Mu akan diberikan Tuhan, melangkah-langkah di tempat-tempat yang Kau tidak akan duga. Dan Tuhan akan berikan tanda-tanda yang baru, negeri-negeri yang baru, nubuatan-nubuatan yang baru. Tuhan sediakan untuk Engkau Pastor Michael. Dan kami keluarga Royal Priest RPC di tempat ini memberkati Pastor Michael dari sungguh dalam lubuk hati kami yang dari paling dalam. Dan kiranya Engkau terus naik dan tidak akan pernah turun lagi. Terima kasih ya Bapak. Thank you Pastor Michael. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami. Dan tak lupa juga Tuhan hamba memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kiranya Tuhan Engkau berikan kami hati yang baru. Cinta yang baru Tuhan. Kekuatan yang baru. Dan kami akan menyongsong masa depan kami dengan pengertian yang baru. Dengan roh yang excellent. Dan dengan Engkau bersama dengan kami. Tuhan, yang lalu sudah yang berlalu. Tetapi yang baru Engkau katakan sudah datang malam hari ini untuk kami. Terima kasih ya Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, keluarga kami, dan seluruh seisi rumah kami. Perbaharui jalan-jalan kami Tuhan. Dan kiranya firman-Mu terus menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan kami kembalikan semua puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin.